Oke, welcome to TTS, Talk Santai. Sekarang kita lagi ditemani oleh teman saya, kakak kelas ya, beda 2 tahun. Iya, 2 tahun. Kak Asep Subroto. Subagja dong. Subagja dong. Apa? Asep Subagja, masa Subroto? Oh iya. Iya. Oh iya, kayak gitu ya. Ini Kak Asep ini kuliah di Street Multajam, Liwa. Mulai kuliah 2019 ya, 2019 akhir, bulan 9 kayaknya. Ya, kalau kalian nggak tahu lokasinya, kalian bisa cek di Google Map. Ada kan? Ada dong, ada. Ada, alhamdulillah. Kalau sekolah kita nggak ada ya Google Map ya. Boleh nantilah ya, cari-cari gitu sambil referensi tentang kuliah. Itu ngambil jurusan apa di sana? Jurusan kemarin tuh ini. Di sana kan ada MPI tuh, ya, baru ada MPI, Manajemen Pendidikan Islam, Manajemen Pendidikan Islam, PG PAUD, ya, sama PGRA. Berarti di sana Islam semua ya? Iya, tarbiyah Islam, pendidikan Islam semua. Ya, jadi ngambil jurusan? PGMI, kalau saya PGMI sini. Iya. Kenapa ngambil jurusan PGMI? Karena apa ya? Mungkin di daerah kita udah sekolah dasar atau SD sudah banyak. Nah, kami di sini khususnya Sukau untuk MI baru 2. Di mana aja? Di daerah mana? Tanjung Heran ya? Nggak tahu, nggak heran. Ya, daerah Pasar Gunung Ratu 1, sama khususnya sekolah saya sendiri. Saya ngajar sendiri ada di Desa Pekerdewa Betanding. Ada MI Darul Mustafa. Jadi alasan tadi ngapa? Alasan saya ngambil PGMI. Ya. Kita sekolah bukan hanya membutuhkan pelajaran sebenarnya. Kami sebagai dewan guru ya, bisa dewan guru, bisa dibilang dewan guru, ingin merubah akhlak, maksudnya bukan hanya segi pengetahuan aja yang dirubah gitu. Maksudnya kami juga harus mengubah segi akhlak mereka, perilaku mereka gimana biar generasi bangsa ini lebih baik gitu. Jadi PGMI itu apa mesti harus nanti ngajarnya di MI atau masuk SD nggak bisa, Pak? Bisa nggak masuk SD ngajar? Sebenarnya mungkin belum tahu ya peraturan berdasarnya apa. Saya belum baca peraturan bisa apa enggak. Tapi sebenarnya PGMI itu kan udah pasti pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Nah, pasti dia di MI berkutiknya. Iya, terus? Tapi mungkin kalau di SD dia bisa masuk tapi ngambil pelajaran agama seperti PAI, pendidikan agama Islam. Dia bisa hanya di situ. Berarti sama kayak guru kita yang guru PAI kita ya? Iya. Dia lulusan dari Bandar Lampung. Iya. Dia ngajar di sini PAI. PGMI belajar apa aja? PGMI untuk di ini sekolah tinggi saya itu semester 1 kemarin ada usul fikih. Belajar fikih. Pendidikan Pancasila, KWN, KWN itu pendidikan kewarganegaraan. Intinya kalau di SMA itu PKN lah. Iya. Ya. PKN. Beda ya? Beda. Cuman yang di ininya lebih mendalam aja gitu. Lebih mendalam. Integritas, haluan negara gitu. Sebenarnya masih di situ PKN itulah. Tapi mungkin wawasannya lebih keluar gitu. Hukum perdata. Terus apa lagi? Belajar apa lagi? Kalau semester 2 pengembangan media belajar. Perlu. Pengembangan media belajar itu perlu. Mungkin pertama diajarin tentang komputer, tentang membuat PPT, tentang membuat Word, Excel-nya. Karena apa? Walaupun kita ngajar di MI ini, SD, kita perlu tentang digital, maksudnya ngajarnya biar nggak bosan gimana gitu. Mungkin kita bisa buatin PPT, anak-anaknya biar senang, dikasih ulasan video yang menarik, tahu. Mengandung pendidikan juga gitu. Apalagi ya, selain pendidikan kewirausahaan. Kalau pendidikan guru biasanya ada pendidikan kewirausahaan. Itu pasti. Biasanya kebanyakan saya dengarkan teman juga semester 2 itu biasanya ada. Meskipun dia ngambil PGSD pasti kena wirausaha juga ya, belajar. Iya, kalau nggak salah temen biologi ada juga. Biologi, karena kalau dia ngambil guru gitu, pasti ada di perusahaan. Jadi kita diajarin untuk gimana dengan modal sedikit kita membuat kewirausahaan atau makanan, entah itu makanan entah itu apa, bisa menghasilkan
pudi-pudi rupiah lah istilahnya yang diajarkan gitu. Kita membuat proposalnya gimana, diajuin, setelah membuat dipresentasikan hasilnya gimana. Semakin banyak hasil, nah semakin banyak nilai kita gitu dari dosen tersebut. Iya. Berarti tadi wirausaha untuk dari nilai dosen dong, nggak nyari duit. Enggak, sebenarnya kita gimana cara menjual gitu. Iya. Menjual kalau misalkan pendapatan kita banyak, nilainya berarti nilai dari dosen kita bagus. Berarti kalau kamu bisa menghasilkan duit lebih banyak, dosen suka ngasih nilai bagus. Iya. Berarti tujuannya nyari duit apa nyari nilai? Nyari duit sama dapat nilai masalah. Gitu ya. Iya, benar. Iya, sama berarti kayak di ilmu komunikasi saya. Di kami belajar entrepreneur. Entrepreneur juga. Sama aja kan kayak pengusaha juga ya. Apalagi ya? Prospek kerjanya. PGMI apa cuma bisa ngajar MI aja apa? Maksudnya cuma bisa ngajar aja jadi guru atau ada gitu yang lainnya prospek kerja? PGMI apa gimana ya? Mungkin bisa searching mungkin. Terpaku ini ya. Iya, tadi berarti kan kalau belajar jadi wirausaha ya. Usaha Susah benar. Nanti di-cut. Itu berarti bisa juga jadi pengusaha ya? Bisa sebenarnya. Guru itu nggak berpatokan kita ngajar, pulang ngajar, nggak berpatokan di situ. Sebenarnya nggak di situ sih. Mungkin kita bisa setelah kita sudah mengajar, nah biasa kan mengajar nih dari pagi jam 7.30 nih, sampai jam 12. Nah, setelah pulang sekolah kita bisa nyari duit. Nih, buat jualan dagangan atau apa gitu ya. Jadi kuliah itu jangan terpaku ini mahasiswa ini kupu-kupu, kuliah pulang jangan. Tapi kita di di kuliahan. Abang kuliah di mana? UIN. Nah, di UIN. Di situ kan banyak ekstrakurikuler, organisasi. Nah, di situ kita tunjukin bukan kemampuan kita sih, tapi kita berinteraksi, keterampilan kita biar terasah, biar kita keluar dari universitas ada gitu apa yang bisa kita ambil dari situ. Kita bawa ke kampung kita atau membuat perubahan baru lah intinya. Paham. Kembali ke jurusan PGMI tadi. Iya. Sulit nggak kuliah di jurusan PGMI? Mungkin harus banyak hafalan atau apa gitu. Sebenarnya kurang tahu ya. Kalau dibilang sulit, mungkin ada teman yang ngambil jurusan yang lain lebih sulit juga. Saya ngomongnya gimana ya? Iya, itu tergantung kitanya sendiri. Kita siap atau nggak siapnya. Ya. Walaupun itu kata teman itu jurusan itu mudah, guru itu mudah, cuman hafalan, ini ketimbang dokter atau sebagainya. Nggak tentu juga sebenarnya, tergantung kitanya bisa apa enggak menjalaninya. Kalau untuk kuliah PGMI hafalan ada sih hafalan tiap minggu pas semester 1 bahasa Arab nih. Dari SMA ada bahasa Arab sih sebenarnya. Tapi kita nulis Arab itu kalau nggak terbiasa, pegel, nggak ini harkat apa-apanya. Jadi banyak hafalan di situ. Hafalan bahasa Arab, nulis bahasa Arab. Pas nggak taunya kita ini langsung UTS, UAS bahasa Arab, kita yang belum ngerti ya gimana gitu kan. Jadi gimana ngelewatinya itu? Isi aja. Bingung kalau bahasa Arab ya. Walaupun kita mau ngasal gimana gitu. Iya, benar sih. Paling nulis ulang surat apa gitu. Iya, benar. Kalau kayak matematika ya, matematika soalnya gini. Nggak tahu jawabannya, ditulis ulang aja soalnya. Sama kan? Yang penting ada ya. Yang penting ada gitu. Penjabarannya. Kalau bahasa Arab susah ya, lain arti kita nggak bisa baca soalnya gimana mau ngisi gitu kan. Iya benar. Di UIN juga ada kok bahasa Arab kelas metrik sih. Kayak kelas tambahan itu matrikulasi bahasa Arab. Semester kemarin kan udah mulai kan semester pertama itu. Yang saya lakukan apa coba? Diem aja, nggak ngapa-ngapain. Dosen ngasih tugas apa-apa, udah saya kerjain aja gitu. Seadanya. Kan ada bantuan dari ini aplikasi terjemahan gitu. Alhamdulillah sih. Tapi sampai sekarang sih saya belum tahu sih belajar belum paham bahasa Arab. Paling sampai ke Kaifa haluk di Khairil, alhamdulillah, udah itu doang sih. Kaifa haluk apa kabar ya? Iya, itu doang bisanya. Sikron, udah. Tapi waktu MTS sih belajar sih dulu bahasa Arab, tapi udah lupa sekarang bahasa Arab. Dulu tuh hafalan angka-angka,
Wahidun 1, Isnani 2, Salasatun 3, Khamsatun 5. Yang nggak lupa nyampe sekarang tuh Allahumma lakasumtu sama Allahumma barik lana ya bahasa Arabnya. Iya sih gitu. Ya bacaan doa sholat juga. Nggak lupa dari situ sih. Enaknya kuliah di PGMI apa? Ada nggak? Enaknya kuliah PGMI. Mungkin lebih belajarnya lebih tenang, nggak ribet belajarnya. Kalau kedokteran nggak ribet, mau praktek-praktek dan sebagainya kan. Untuk keguruan mungkin lebih santai ya sebenarnya. Iya, santai gitu. Lebih santai karena dia kebanyakan materi. Terus praktek Praktek apa aja? Praktek ngajar? Iya, kalau praktek ngajar biasanya di semester 6-7. Berarti itu kayak KKN ya? Iya. Ada KKN nggak di situ nantinya? Ada dong. Semester 7 kemarin ada. Jadi kita praktek ngajar, ya kita gimana cara berinteraksi dengan murid, gimana kita bisa diterima, pelajaran kita bisa masuk. Karena percuma kalau kita pintar ngomong nih, udah bisa materi, udah hafal semua, tapi pas masuk ke MI, ya tahu kan kita anak-anak MI gimana kalau kita ngomong ke abang nih, langsung ngerti ya? Iya, kalau MI gimana caranya, bahasanya harus disederhana ya? Iya. Disederhanain. Nah, kita mikirnya di situ gimana cara sederhana biar masuk ke situ. Oke teman-teman, begitulah kalau jurusan PGMI. Silakan kalau kalian mau ngambil jurusan PGMI, kalian bisa daftar di UIN atau di STIT ada ya? Ada. Kalau di UIN nggak mesti harus di negeri ya, di swasta juga, di Universitas Islam swasta juga ada PGMI. Kalau masalah prospek kerjanya tadi udah dijelasin, mau ngambil nggak mesti ngajar di MI aja, PGMI bisa juga ngajar di SD. Selain itu juga kalian bisa jadi pengusaha, bisa jadi profesi lain juga kayak dosen dan sebagainya gitu ya. Silakan kalau kalian mau ke PGMI ya.